Presiden Prabowo mengatakan bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada tahun 2025 yang akan datang dinaikkan sebesar 16,7 triliun rupiah atau menjadi sebesar 81,6 triliun rupiah. Kawan Minmot, para guru sekolah negeri akhirnya mendapat kepastian bakal memperoleh kenaikan gaji di tahun 2025. Gaji para guru yang tergolong aparatur sipil negara atau ASN akan naik 1 kali lipat atau sebesar 1 kali gaji pokok. Sedangkan para guru non-ASN atau guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri dan yang telah ikut sertifikasi atau pendidikan profesi guru akan mendapatkan tambahan tunjangan profesi menjadi 2 juta rupiah per orang. Selain itu, para guru honorer pun akan memperoleh bantuan langsung berupa uang yang akan diberikan kepada setiap guru di alamatnya masing-masing. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Stadion Velodrome, Jakarta Timur. Presiden Prabowo mengatakan bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada tahun 2025 yang akan datang dinaikkan sebesar 16,7 triliun rupiah atau menjadi sebesar 81,6 triliun rupiah. Dan pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan bantuan untuk para guru yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang D4 atau S1 secara bertahap. Kenaikan anggaran untuk kesejahteraan para guru ini menurut Prabowo tak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan sebagai ungkapan rasa terima kasih pemerintah atas pengabdian para guru yang telah mendidik anak-anak Indonesia hingga menjadi orang-orang yang berhasil. Untuk kesekian kalinya Prabowo menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah pendidikan. Itu sebabnya anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN 2025 merupakan yang terbesar dibandingkan bidang-bidang lainnya. Dan anggaran pendidikan ini bahkan merupakan anggaran pendidikan yang terbesar sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Di awal pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil. Negara hanya bisa makmur manakala pendidikan negara itu berhasil. Dan kunci keberhasilan bagi pendidikan, kata Prabowo, adalah para guru. Untuk itu atas nama pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para guru di seluruh Indonesia. Saya memilih hadir di sini, di tengah para guru, intinya untuk atas nama seluruh pemerintah dan bangsa Indonesia, saya hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada para guru. Tidak akan ada negara yang berhasil tanpa guru. Saya berdiri di hadapan saudara-saudara sebagai Presiden Republik Indonesia karena guru-guru saya baik. Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid, termasuk murid yang agak bandel begitu. Tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah, membimbing saya, akhirnya ya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena kesadaran saya
bahwa pendidikan adalah kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, sewaktu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia, fokus saya dan tim saya yang akhirnya menjadi kabinet yang saya pimpin, fokus kita yang utama adalah pendidikan. Sebelumnya pada acara yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan bahwa pihaknya akan membuat kebijakan yang membuat guru bisa lebih fokus mendidik para peserta didiknya. Untuk itu, beban administrasi guru akan dikurangi. Pelatihan pendidikan nilai dan bimbingan konseling akan diperkuat, sehingga distribusi guru tidak melulu pada sekolah negeri. Mulai tahun 2025, kata Abdul Mukti, akan diperlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas secara lebih sederhana, sehingga para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan kinerja. Selain itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 17,51 triliun rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk memperbaiki dan merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak, baik sekolah negeri maupun swasta. Ada sekitar 10.440 sekolah negeri dan swasta yang gedung-gedungnya harus diperbaiki. Dan dana untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu akan diberikan langsung ke setiap sekolah secara cash transfer, agar sekolah-sekolah tersebut bisa mengelolanya sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan menyalurkan langsung dana rehabilitasi sekolah ke setiap sekolah yang harus diperbaiki, maka sekolah-sekolah tersebut bisa membeli bahan-bahan bangunan di daerahnya masing-masing, mendayagunakan para pekerja setempat, dan meminta bantuan masyarakat setempat di setiap daerah untuk membangun sekolahnya secara gotong royong, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para siswa, guru, dan masyarakat di daerah masing-masing. Namun Presiden Prabowo juga menggarisbawahi bahwa sekolah-sekolah yang harus diperbaiki itu tidak terbatas pada sekitar 10.000 sekolah saja, tetapi ada ratusan ribu sekolah lainnya yang masih harus diperbaiki. Dan tidak boleh ada lagi sekolah-sekolah yang atapnya rusak atau tidak tersedia kamar mandi yang bersih untuk para siswanya. Saya yang paling sadar bahwa ini masih harus kita tingkatkan. Bukan 10.000 rumah, bukan 10.000 sekolah yang kita perlu perbaiki. Kita punya 330.000 sekolah lebih. Jadi pekerjaan kita tidak ringan. Tapi kita bertekad untuk bekerja keras. Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kawan Minmot, di acara puncak peringatan Guru Nasional 2024, Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya merasa mempunyai ikatan batin dengan para guru, karena orang tuanya sendiri adalah seorang guru. Baginya, guru adalah pahlawan bangsa yang telah menanamkan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengabdian, nilai-nilai membela tanah air, nilai-nilai membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran,
serta nilai kehormatan dan kedaulatan bangsa. Para guru yang saya hormati, saya merasa ada ikatan batin dengan saudara-saudara karena orang tua saya juga guru. Mungkin karena orang tua saya guru, ya dia sudah mencuci otak saya bahwa guru itu benar-benar adalah pelopor dan pahlawan pembangunan bangsa Indonesia. Kita hormati pahlawan-pahlawan seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan sebagainya semua. Tapi sebelum itu ada Ki Hajar Dewantara. Ada kiai-kiai besar menjadi guru di pesantren-pesantren yang menanamkan nilai berjuang, nilai mengabdi, nilai membela tanah air, nilai membela kebenaran, keadilan dan kejujuran, nilai membela kehormatan dan kedaulatan bangsa. Kita juga mengenal memang perang kemerdekaan kita direbut oleh pejuang-pejuang bersenjata. Tapi kita juga ingat Panglima TNI yang pertama adalah seorang guru. Panglima TNI pertama adalah kepala SMA Muhammadiyah di Purwokerto. Dan begitu banyak lagi tokoh-tokoh kita, pejuang-pejuang adalah guru-guru, profesor-profesor, dokter-dokter. Namun menjelang akhir pidatonya, Prabowo tak kuasa menahan tangis saat mengatakan bahwa apa yang diumumkannya hari itu masih sangat jauh dari apa yang diperlukan masyarakat, khususnya para guru. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita. Para guru, para pekerja, para petani, para nelayan, seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik. Dan kualitas hidup yang baik memerlukan pemerintahan yang bersih. Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan. Berhenti, berhenti, berhenti. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.